Ayahnya Mas Hasan di belakang. Iya. Kenapa ayahnya Mas Hasan di belakang? Lagi zoom. Iya, lagi zoom. Lagi zoom. Oke Mbak, gimana? Gini Bu, saya dapat event baru kemarin setelah anak sakit. Yang sakit yang mana? Yang ini? Bukan, yang laki-laki. Oke. Terus Itu udah selesai event barunya, anak saya nggak mau sekolah. Oke. Sekolah. Bagus. Umur berapa Mbak? Umur berapa? Umur 5 tahun. Oh, Umur umur 5 5 tahun sih. tahun. Siapa namanya? Jadi Loh, memangnya selama ini sekolahnya apa? belum sekolah, ini pertama kali sekolah. Oh, sudah sekolah? Sudah Mau disekolahkan. Sudah daftar, sudah masuk. Oh, kamu ya yang gantiin sekolah? Iya. Sempat masuk berarti. Iya, kan udah daftar, terus hari pertama masuk itu sakit, jadi dia nggak masuk. Terus hari masuk tanggal 15 itu masuk, dan peraturan sekolahnya itu nggak boleh ditunggu dulu, nggak boleh Oh, dijagain. memang. Kalau TK. Oh, TK ya? Iya. Oh, apa namanya TK ya? Iya. Oke. Ya nggak boleh dijagain. TK sudah. Sebenarnya awal kemarin dia tuh nggak excited sekolah. Terus? Tapi kan membuat kelas. Oh iya. Nanti kan. Terus ya saya pikir anak saya masih seperti anak lainnya ya sekolah gimana gitu. Iya. Terus ternyata hari pertama sekolah sudah nggak semangat, sudah nggak mau. Ayah juga ya. Pinjam, mau pinjam punyanya Bunda atau mau pinjam ke ayah? Terus saya rayu-rayu kan, mama tuh enak kok kak, nanti punya teman banyak. Terus akhirnya dengan segala rupa itu mau Tunjukkan. berangkat tanpa mandi, tanpa apa, kayaknya berangkat aja di sampai di sana nggak boleh ditunggu kan Bu, jadi terpaksa saya harus mengikuti aturan sekolah, ditinggal. Di sana dia nangis. Karena nggak siap. Iya, nggak siap. Iya. Tidak mau sekolah karena sebetulnya dia nggak siap. Iya. Ini baru mau sekolah ya? Ini hari pertama sekolah. Pertama sekolah. Terus? Karena peraturannya sekolah ditinggal. Jadi nangis kejar gitu? Iya, mau tidak mau saya harus meninggal. Sebenarnya saya nggak tega juga tinggal, maunya saya juga nggak tinggal, tapi saya juga dituntut gurunya untuk tinggal. Jadi terpaksa saya tinggal. Dia nangis, terus dimasukin ke kelas kan Bu. Lalu dapat cerita dari temannya dan dia juga. Akhirnya dia nangis sampai pulang. Berapa jam? Bukti Jam paling berapa? ini. Jam berapa ya? Jam 7 sampai jam 9. Kawan saya bu. Oh, Pak. Benji. Nangis, dikasih mainan berhenti, nanti ingat lagi dia nangis lagi. Terus berhenti, dia ingat lagi nangis lagi. Emang kayak gitu Bu, kalau nggak keturutan apa yang diminta itu dia selalu gitu nangis. Terus sampai pulang sekolah, saya jemput, ketemu saya nangis lagi. Terus pulang sekolah kata, setelah hari ini hebat mau sekolah, mau kasih hadiah apa? Es krim, aku bikin es krim, pulang nyampe rumah, saya tanya, kakak bisa sekolah lagi ya, gimana sekolahnya hari ini? Sekolahnya hari ini menyenangkan, tapi aku tadi sudah bilang sama guru kalau besok aku nggak mau sekolah. Aku bilang gitu. Bagus. Tapi sebenarnya tidak menyenangkan. Nah, kenapa kok nggak mau sekolah? Kan menyenangkan. Pokoknya aku udah bilang sama bu guru aku besok nggak mau sekolah. Iya. Mantap ini. Ikut kelas Awakening Family. Enggak. Nah, ikut Mas, Mbak. Nanti kalau misalnya daftar ke Mas Amir itu membahas tentang sejarah hiruk pikuknya persoalan pengasuhan, gitu kan? Persoalan pengasuhan, nggak masalah. Jadi ini sebelumnya dari ini kan ini perdana, Iya, perdana dia perdana. sekolah. Dan pada saat dia berangkat sekolah, pada saat dia di sekolah, sebenarnya dia nggak siap. Gitu. Sekolah itu seperti apa? Mungkin kan belum diceritain atau seperti apa. Terus tiba-tiba baik-baik aja. Iya. Baik-baik aja. Betul. Ya ini kita bicara dari sudut pandang kalau dari Derinya, dari Mbak Lulunya kan, ini orang tuanya kan mesti kita paham dulu, gitu.
anak-anak itu kan sekolah, itu kan kadang kita nggak tahu tujuannya apa. Iya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita bahas secara ini, tujuan dari sekolah itu kan sebetulnya itu kan kita mau memberikan pendidikan, kan begitu. Mestinya sekolah itu ruhnya adalah pendidikan, kan gitu ya. Sekolah itu ruhnya adalah pendidikan. Karena apa? Sekolah itu institusinya. Institusinya, pendidikan itu ruhnya, kan begitu. Nah, kalau kita berbicara pendidikan itu nanti ada pendidikan yang objektif dan pendidikan yang subjektif, gitu ya. Nah, pendidikan yang kalau sekolah-sekolah itu kan rata-rata kan yang ini, yang objektif. Artinya apa? Berarti ini kan ditanamkan, kan gitu ya. Tapi kalau subjektif itu kan ditumbuhkan. Nah, jadi kalau yang satu ditanamkan, yang satu ditumbuhkan. Mestinya yang utama pendidikan itu kalau usianya Daryl masih berapa? 5 tahun ya, itu yang ini dulu. Subjektifnya dulu. Subjektif itu yang bagaimana? Subjektif itu mulai dia dikenalkan dikenalkan akunya. Kalau Ahsan nih ya, Ahsan itu kan umurnya ya kurang lebih mirip lah. Kalau Ahsan kan 6 tahun, jadi 5 tahun. Umurnya 6 tahun. Kalau Ahsan iyalah, mana duluan soalnya. Nah, soalnya betul. Nah, jadi kalau Ahsan itu pada saat ini kan dia mau masuk sebuah lingkungan baru. Ceritanya dari ini kan ini lingkungannya Daryl. Ini lingkungan baru. Lingkungan yang baru ini kan lebih besar. Yang gitu. Awalnya kan cuma lingkungan apa? Keluarga. Kalau keluarga kan siapa aja isinya? Ibunya, bapaknya, terus adiknya, kan gitu. Sama keluarga-keluarga yang neneknya, kakeknya dan lain sebagainya. Itu kan lingkungan keluarga. Nah, dari ini mau memasuki sebuah lingkungan yang lebih besar. Apa itu? Sosial. Melalui institusi yang bernama sekolah. Nah, terus kalau kita mau masuk ke sosial ini tadi, berarti kan bekal itu menuju ke sini tuh harus sudah siap. Harus sudah siap. Apa itu? Nah, kalau kita mau masuk ke sini, ya kan, ke sosial. Nah, itu kan kalau saya prinsipnya, kalau saya ya, nah ini peragaan saya di keluarga ini. Jadi yang saya utamakan dulu adalah anak itu sudah kenal sama minimal, gitu kan. Minimal dia pada saat masuk ke dalam sebuah lingkungan yang namanya sosial itu dia nggak asing. Karena Pak, ini pasti asing sebetulnya. Ini pasti asing. Jadi yang awalnya ini semuanya dia kenal, tiba-tiba masuk ke sebuah lingkungan yang dia nggak kenal sama sekali, itu asing. Kan nggak pernah. Nah, lalu tiba-tiba begitu sudah sampai ke sini langsung tinggal, nggak boleh ditunggu kan ya? Iya. Benar ya? Nggak boleh ditunggu, di-cut. Nah, bagaimana? Tiba-tiba dia diputuskan dengan keluarganya. Kan perasaan itu, makanya dia tidak menerima itu, makanya dia menangis. Karena kan anak itu kan mampunya mengekspresikan itu ya hanya menangis. Nalarnya kan belum jalan, belum hidup, kan? Belum tumbuh. Nah, jadi ya dia bisanya menangis, mengekspresikan perasaan ketidakmampuannya dia untuk lepas dari keluarganya. Nah, apalagi kita belum ada briefing tentang lingkungan sosial baru yang akan dia hadapi. Kan ceritanya dari Mbak Anu kan yang cakap-cakap tuh tentang sekolah. Ya kan? Oh, dia asik banyak temannya dan lain sebagainya gitu. Ya asik buat ibunya. Lepas tanggung jawab. Buat anaknya kan, nah ini buat anaknya kan belum. Jadi dikenalkan dulu seperti apa. Artinya apa? Sebelum dia masuk ke lingkungan yang lebih luas, dikasih pemahaman subjektifnya dulu bahwa semua yang ada di ini kalau ke Ahsan ini, Ahsan itu saya kalau sama Ahsan tuh gini aja. Itu siapa kak? Oh itu kakak.
Kakaknya siapa? Kakakku. Jadi hidup subjektif, punya hidup. Itu kakakku. Ini siapa? Oh ini ibuku. Oh ini siapa? Ini temanku. Jadi kalau dia bilang, oh itu Dava. Dava itu siapa? Oh Dava itu teman. Temannya siapa? Temanku. Jadi terhubung dia. Itu tidak asing. Jadi semua itu tidak asing. Akhirnya untuk level selanjutnya bagaimana? Untuk yang seumuran itu yang misalnya Hasan umurnya 6 tahun nih, ya kan? Yang umur 5, yang umur 6, yang umur 7 yang seumuran sama Hasan ini, yaitu semuanya adalah teman. Oh, meminta dinikahin apa? Jadi sebelum dia masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas, pastikan dia mulai kenal sama kemanusiaan yang lain. Nah, subjektifnya yang ditumbuhkan dulu, dikenali, subjektifnya dikenali. Iya, bawaan ayah nanti ada gambarnya. Mau lihat apa? Mau lihat apa? Mau lihat apa itu? Mau lihat apa? Mau lihat gambar? Oh, mau lihat itu. Mau lihat itu. Jadi seperti itu. Jadi dikenalkan dulu. Oh iya. Terus kalau itu siapa? Misalnya ke guru. Nah, untuk orang yang lebih tua dari dia, nah itu dikenalkan bahwa oh ya itu seperti ommu. Untuk yang umurnya lebih tua itu kakakmu. Jadi kakakmu tidak hanya yang kandung, tetapi yang lain yang usianya lebih tua itu juga kakakmu. Maka dia tidak ada keterpisahan, tidak asing di tempat itu. Itu kan kebiasaan, ditumbuhkan di keseharian. Jadi pada saat ketemu sama orang yang lebih ini dikenalkan. Itu kalau sudah siap menuju ke sini. Kalau belum bagaimana? Nah, kalau belum diterima keberadaannya. Mulai dia dikenalkan sama keberadaannya. Kayak misalnya dia mengalami, kalau kayak Hasan gitu ya, dia ngalamin perasaan tidak senang. Itu saya kenalkan gitu. Ini namanya kehilangan deh. Oh iya, mainannya habis hilang ya. Iya, bilang tadi jatuh. Nah, itu kan dia sedih. Kesedihan karena kehilangan mainannya. Nah, itu dikenalkan. Jangan direpresi kayak begini. Cuma mainan gitu aja kamu udah sedih, di Indomaret banyak nanti bisa dibelikan. Bukan masalah Indomaretnya banyak, bukan. Tapi saat itu dia merasakan kehilangan, terima dulu itu. Dan dikenalkan. Akhirnya dia kenal, oh kehilangan itu seperti ini. Nah, dia mulai mengkategori itu pelan-pelan. Dia notice bahwa oh ini rasa kehilangan, oh ini marah, oh ini apa. Jadi kemarin ada film tuh bagus tuh, Inside Out. Inside Out itu. Nah, jadi waktu itu dia mengalami marah, waktu dia mengalami marah, selesai mengalami marah, dia notice oh itu namanya marah. Jadi Hasan mengalami itu, Hasan marah itu seperti apa rasanya? Oh ya, aku tuh nggak suka, maunya itu mau aku pukul aja dia itu, kayak gitu-gitu. Itu jangan, nggak boleh gitu deh, dosa nanti, jangan di-repress. Jadi diizinkan mengekspresikan hal-hal seperti itu. Nah, gimana? Warnanya juga mungkin ada seperti itu. Oh iya, diterima bahwa kamu nggak suka ya, nggak suka karena ini, itu memang marah deh. Itu dikenalkan, just notice. Jadi dia notice, oh kemarahan itu seperti itu. Nah, pertama dia kenali dulu rasa-rasa itu, sampai nanti level selanjutnya pelan-pelan gitu. Jadi nggak tiba-tiba main repress, tidak. Jadi ini bab yang paling, kalau kita bicara tentang pendidikan, ya makasih ya Mas. Ini yang paling banyak, harusnya porsi paling banyak itu yang ini. Nah ini sekolah nggak punya waktu. Apalagi sekolah yang saya pilih itu terlalu disiplin gitu. Apa? MI dah? Apa? TK. Enggak ada kayak ngajinya juga. Oh iya. Raudatul Anfal. Iya. TK itu bukan TK Mas. Aisyah bukan? Jadi yang dicari sama sekolah itu kan yang penting anak-anak itu berperilaku baik. Anak-anak itu tahapan-tahapan perkembangan secara kognitif itu tercapai, itu aja. Tetapi apakah subjektifnya disentuh? No, belum. Dan padahal ini yang paling utama. Ini yang paling utama ini. Kalau ini Mbak, ini sebentar aja ini objektif itu.
Artinya apa? Kalau ininya dia sudah matang, ya kan? Apalagi sampai pada level akar kediriannya itu dia sudah kokoh, paling tidak sama dirinya, ya kan? Maka bagaimana? Dia tidak mudah untuk disetir, dia tidak mudah untuk terikut arus di luar diri, itu tidak mudah. Makin itu ya, makin tantangan buat orang tuanya ya kalau gimana ya? Ya, makanya kita sebelum bicara Daryl, yang mesti tumbuh ini dulu. Karena kan dia yang membersamai Daryl ini. Iya, saya itu merasa saya itu nggak siap gitu. Karena dapetin anak nggak mau sekolah, aku bisa nggak sih dapet ibu kayak gini gitu loh. Kenapa kak? Saya punya ya sabar ya, nggak bisa. Atau ini minta wifi-nya sama Mbak. Apa namanya wifi-nya? Nama wifi-nya apa Pak? Kalau wifi-nya pernah gini Pak. Kasih aku Dibantuin ayah. Nama wifi-nya apa Pak? Nama wifi-nya. Yuk, Jeneng wifi-nya ini apa? ya Surabaya. Biok Surabaya, passwordnya Nah itu. Mojokerto. Mojokerto, coba Mbak. Mojokerto, 120539. jadi Pak Bibi. 1 2 Mojokerto 12 0579. Oh 39. 39. Oh, jaketannya udah kecil semua. Kecil semua. M besar. Hurufnya M-nya besar. Spasi nggak ada ya? Nyambung Pak. Bukan ya? enten. Bukan sakit spas. Kita tanggal lahir. Iya. Tanggal berapa Mas? Pesannya? Lahir di sana. 1703 39. Iya. 12 12. 05 Salah kamu. 39. 12.05. Ada 12-nya. Ada 12 di depan. 12 05 05 39. 39. Lingnya mau Mas Apim? Bulan Mei. Oh tebet. Iya, Suara selamat ya. Pengasal. Iya. Mei. Iki iya ya. Iya. Iya. Aku tak. Juni. Pengasal kok Mei? Juni. Mei. Mei. Iya. Aku Juni. Separi aku Pak. Nah, jadi yang harus tumbuh ini dulu Mbak. Karena ini yang membersamai. Karena apa? Pendidikan subjektif itu tidak diajarkan di sini. Maka yang harus menjadi garda terdepannya membersamai anak-anak itu adalah ibu bapaknya. Ibu bapaknya. Saya tuh masih kurang banget ilmunya. Nah, Kok apa apa bisa saya juga gitu? awalnya nggak. Saya memulainya tidak dari nol. Memulainya udah minus. Apa bisa gitu loh? Bisa. Saya bersama Daryl. Bisa kan? Subjektif dan objektif. Oh ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Makanya dulu fase saya memang agak ekstrim Mbak, agak ekstrim. Begitu saya tahu bahwa ini aku yang memang ya kebetulan anak-anak memutuskan, cuman anak-anak saya kan udah gede ya, dia bisa memilih, berani ya. Kalau Daryl kan masih umur 5 tahun. Iya, belum baca tulis gitu loh pikir saya. Salah. Aksan aja baru bisa baca huruf sebiji-sebiji aja. Tulisan juga yang dia hafal aja, nggak masalah. Makanya kalau ini tuh gampang, ini tuh gampang. Pengetahuan objektif itu gampang. Artinya apa? Artinya Mbak, Daryl ya, misalnya nih ya, kalau mau belajar baca 1 bulan aja, asal intensif, ya kan, dia bisa baca dia. Tapi kalau pengetahuan subjektif ini, ini itu mesti, yang mesti itu. Jadi yang membersamai itu adalah orang tuanya. Jadi akhirnya apa? Ada kewajiban, ada kewajiban orang tua itu untuk progresif. Masih belum mau ya? Sini coba pakai pernyataan dulu. Nggak apa-apa. Ada Mbak, coba sini Mbak. Oh ini bisa. Oh bisa kok, udah bisa. Ya bisa. Coba. Itu udah nyambung ya. Udah nyambung ya. Nah, jadi yang harus tumbuh adalah orang tuanya. Minimal orang tuanya itu masuk ke dimensi 5. Nah, ini dimensinya subjektif. Di situ.
Nah, selama belum, maka apa yang terjadi? Kita tuh mudah kena propaganda dari luar. Iya, itu Ya kan? kita nggak siap dari sosialnya. Harus bisa cepet baca, harus cepet punya karya anak-anak itu. Kalau saya mungkin sedang belajar ya, Bu, ya. Mungkin pelan-pelan bisa ngomong. Tapi kayak orang tua saya, terus saudara-saudara saya, oh jadi apa nggak sekolah, kata-kata itu istrinya saya juga nyaman sekali gitu. Sedih gitu. Udah kayak saya aja. Anaknya juga tiga nggak ada sekolah. Saya berusaha nggak bilang seperti itu sama orang saya. Ya udah, nah, kalau nggak mau sekolah, udah. Ya, yang penting itu anaknya. Iya. Itu kan kita duduk di makom. Makom ibu itu yang penting itu anaknya. Kalau kita duduk di makom ibu ya. Dia biasa-biasa aja. Nah, yang penting di anaknya. Gitu. Ya kan? Tetapi pada saat yang kita pentingkan selain yang ini, nah itu kan berarti disidentifikasi. Gitu aja. Gitu kan. Nah, jadi apa? Mulai subjektifnya yang penting. Bahwa apa? Kan ini Daryl itu hadir di kehidupannya Mbak Lulu. Ini kebetulan apa enggak? Enggak kebetulan. Ya kan? Dibantu dulu, Mbak. Kewajibannya. Dibantu dulu. Itu kan anu ya, apa? Sebutannya udah bisa. Nah, jadi yang harus progresif dulu adalah Mbak Lulu. Berapa ya sekarang? Mbak Lulu. 370. Nah, 370 minimal ke 450 harus punya arah. Bahwa apa? Arahnya itu bahwa sudah tidak lagi kita ikut sama yang namanya emosi, tapi punya asas. Asas itu kan ada dua, ya kan? Paradigma itu kan ada dua. Paradigma linear dan paradigma yang non linear. Kalau paradigma yang linear yang seperti apa? Aku tidak bisa. Hmm. Aku tidak bisa. Gini Kak. Gini Kak. Ini udah ditarik ini ditarik ini. Nah, itu bisa. Kene. Iki lho bapak, iki lho pinter. Pegang dulu, dipegang dulu. Oh, mau digantung di situ. Boleh? Bisa? Oh, bisa. Gitu. Jadi yang harus tumbuh dulu itu orang tuanya. Harus merdeka dulu bahasanya ya. Harus merdeka. Merdeka dari apa? Nah, merdeka dari yang di luar dirinya. Merdeka dari omongan tonggo, merdeka dari apa kata orang. Nah, itu harus merdeka dulu. Nah, misalnya kan kalau gitu. Nah, makanya harus punya asas. Supaya merdeka itu harus punya asas. Ini mati dulu. Ini Keluar. dua. Bisa nggak bisa bisa. Udah lepas, udah bisa. Nah, jadi harus punya asas. Ada dua kan? Yang pertama apa? Yang kedua yang non. Kalau yang ini kan sudah kita kerjakan selama ini, ya kan? Apa yang kita kerjakan saat ini kan ini kalau misalnya sekarang itu kan apa? Sudah paham kategori terhadap diri. Nah, sudah mulai mengenali yang mana yang orang dan mana yang aku. Nah, sekarang fokusnya kepada yang mana? Ini orang ya, ini aku kan gitu. Ini kalau digambar kan begini, kan gini. Ini orang, yang mendrive orang inilah aku kan gitu ya. Nah, sudah mulai bawa apa yang terjadi kepadaku ini karena apa? Karena medannya dipengaruhi oleh aku ini tadi. Artinya apa? Sudah mulai melihat tidak di luar, tidak sebagai orangnya. Kalau melihat sebagai orangnya itu kan ya harus kena omongannya tonggo kita ikut. Tapi kalau kena ada kejadian nih misalnya ya, oh orang tua begini, apa yang dirasa sama Mbak Lulu? Melihat omongan orang tentang apa Daryl misalnya, kenapa dia nggak sekolah, apa yang dirasa sama Mbak Lulu? Terus
Apa motifnya Mbak Lulu? Begitu dari nggak mau sekolah, apa yang dirasakan sama Mbak Lulu? Nah, itu fokusnya pada rasa akunya, pada rasa akunya. Tidak fokus pada orangnya. Kalau fokus sama orangnya, frustasi kita. Wah, ini gimana ya? Harus disekolahkan ini dari ini. Ya kan? Harus dituruti ibu ini kayaknya atau bapak ini misalnya, kayak begitu. Padahal ya kan? kita tahu kan kalau sekolah juga nggak terlalu bagus buat subjek yang subjektifnya kan ya. Sebetulnya bukan tidak terlalu bagus ya kan? Karena begini, kalau di sekolah itu cuma ini yang dibahas. Iya. Ini tuh nggak disentuh, ya kan? Dan tidak punya waktu. Bisa dibayangin sama Mbak Lulu. Satu kelas ada berapa orang? Ada 30 orang siswa. Gurunya yang mengampu ada berapa orang? Gurunya 3 orang. 3 orang. Berarti kan satu orang megang 10 orang. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 11, ya kan? Jam 7 sampai jam 11, satu guru megang 10 orang, kurang lebih segitu ya. Nah, itu apa yang sanggup? Apa yang sanggup? Belum lagi gurunya punya persoalan domestik misalnya, yang belum selesai, persoalan dirinya yang belum selesai. Kira-kira bisa nggak mengambil? Berat, makanya fungsi orang tua. Nggak apa-apa anak-anak itu sekolah, asalkan Mbak Lulu itu memastikan ininya. Jadi yang di rumah yang dibahas ini, di sekolah misalnya dia kerjakan ininya, objektifnya misalnya. Yang di rumah dibahas subjektifnya. Kira-kira kalau misalkan dengar kata-kata dari orang tua seperti dari ibu saya atau dari siapa gitu, kamu tuh sekolah mana? Gak ada apa kata-kata yang menurut saya kurang bagus, itu apa membuat luka? Ya, tahapan manusia. Tahapan manusia. Nah, ini loh Mbak, itu loh. tahapan manusia. Manusia itu kan begitu, kita tuh kan awalnya dari alam sumber. Alam sumber ya. Kita tuh kan berasal dari alamnya Tuhan, kan begitu. Alam sumber itu kan alamnya Tuhan. Ya. Ini kalau misalnya kita tahu ini kan dimensinya tidak terbatas. Kan begitu. Dimensi di alam Tuhan itu tidak terbatas. Nah, nunggunya di sini ini bisa berjuta-juta tahun sampai akhirnya masuk ke rahim ibunya. Masuk dulu tulang sulbi ayah, kan gitu kalau di Quran itu kan ya. Masuk ke tulang sulbi ayah, lalu masuk ke rahim ibu, baru dia terlahir ke dunia. Nah, terlahir ke dunia itu dia lahirnya di mana? Di bumi kan? Nah, lahir di bumi ini bukan lahir lagi tapi jatuh dari alam tidak terhingga menuju ke dimensi, dari dimensi tidak terhingga menuju ke dimensi 3. Ini jauh gapnya. Saking jauhnya gapnya, akhirnya apa? Amnesia itu orang. Manusia itu akhirnya amnesia. Dia lupa sama sejatinya dirinya yang tidak terhingga itu. Lupa dia bahwa saya ini adalah makhluk yang unlimited. Dan itu nggak inget dia karena saking jauhnya gapnya. Dari dimensi tidak terhingga jatuh ke dimensi ke 3. Jauh sekali. Nah, lalu bagaimana? Nanti pelan-pelan kita kan kembali nih, naik lagi ke situ, ya kan? Dari dimensi ke-3, nanti ke dimensi ke-4, dimensi ke-5, dimensi ke-6, dimensi ke-7, dimensi ke-8, dimensi ke-9, sampai dimensi 10 dulu, gitu. Di sini ya, dari dimensi ke-3. Jadi anak-anak itu ada di mana dulunya? Di sini. Sampai kapan ini? Jadi nanti di dimensi ke-3, lalu dimensi ke-4. Sekolah itu kan cuma membawa sampai ke dimensi ke-4 aja. Nggak bisa dia sampai ke dimensi 5, 6, 7, 8, nggak bisa. Kenapa? Karena objektif itu di sini. Kalau mau bawa dimensi 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini dimensi subjektif ini. Dari dimensi 5 ke atas ini. Nah, inilah peran yang membersamai itu. Di sekolah itu cuma sampai bawah sini, Mbak. Dan ini pun, ya kan, itu ditempuhnya berpuluh-puluh
tahun. Biayanya mahal sekali. Tapi yang ini tidak dipedulikan. Sudah, dia akan hadir di sini terus. Nah, lalu bagaimana? Kalau mau membersamai anak-anak, maka orang tua yang wajib di sini. Nah, itu perlunya orang tua yang progresif. Sudah mulai punya arah. Nah, dimensi kelima itu, dimensi keempat itu, kalau mau raih dimensi kelima. Dimensi kelima itu adalah apa? Wholeness. Wholeness itu seperti apa? Wholeness itu tidak ada lagi keterpisahan. Tidak ada keterpisahan. Dimensi kelima. Semua utuh. Utuh. Utuh itu bagaimana? Jadi utuh itu kita tidak cacat-cacat lagi diri kita. Misalnya ya, kita mengalami sesuatu, ya kan? Kita bawa orang lain sebagai penyebab ataupun sebagai akibat dari yang kita lakukan. Nggak begitu lagi. Contoh misalnya nih ya, keterpisahan itu kan terjadi pada saat Kakak. apa? Terima dulu. Ayo Di, makan kuenya, Mas. Monggo. Enggak sekolah. Monggo. Monggo, kalau belum ngerti jangan dipikir sekarang. Nanti Malah pusing. pelan-pelan. Ya, nanti pelan-pelan. Pelan-pelan nanti. Iya, iya. Saya mau tidak sakti tidak langsung semerep. Lanjut ya, Mbak. Baik mana tadi? Baik mana tadi? Ya, wholeness. Dimensi kelima itu wholeness. Supaya kalau mau ke dimensi kelima itu bagaimana? Dimensi kelima itu mulai kita tidak ada keterpisahan. Utuh. Utuh itu seperti apa? Utuh itu seperti ini, Mbak. Ini. Oke, kita situ ini, Mbak. Jadi wholeness itu tidak ada keterpisahan. Jadi contohnya tidak ada keterpisahan ini. Memang ini kalau kita mau ke dimensi 5 itu mesti radikal. Radikal itu seperti apa? Kalau kita menghadapi sesuatu, yang muncul pertama kali kan ini orangnya, kan begitu. Contoh, pada saat mengalami pengalaman sama Dery, Mbak Lulu, yang muncul dalam dirinya Mbak Lulu apa? Yang terlihat dari dirinya Mbak Lulu? Apa? Merasa apa? Saya merasa bahwa tidak terima. Jadi tidak sekolah itu saya tidak terima. Saya terlalu excited untuk dari sekolah. Saya terlalu bersemangat dari mau sekolah. Saya mau begini, mau siap ini, mau siap itu. Terus ternyata dari benar-benar nggak mau sekolah, saya kayak seperti kecewa, marah. Kecewa kan? Iya, kecewa, marah. Terus apa lagi? Merasa apa? Merasa nggak siap, merasa nggak mampu buat ngajarin Dery. Merasa tidak mampu. Tidak berdaya. Saya Gimana bahasanya ke Dery pada saat tahu bahwa Dery nggak mau sekolah? awalnya Bahasanya Mbak Lulu ke Dery. saya sih awalnya ngerayu terus gitu. Saya bilangin kayak anaknya bisa belajar sendiri di rumah. Emangnya mau belajar sendiri di rumah sama bunda kalau nggak sekolah? Mau gitu kan. Terus dia mau. saya coba-coba terus kan. Tapi sekolah ya, terus ujung-ujungnya tetap sekolah ya gitu kan. Yang muncul di pikirannya Mbak Lulu apa? Pada saat dia aku gitu loh. Oh, Ngajarin oke. dia pelajaran secara objektif itu gitu. Saya bukan sarjana, bukan warik juga gitu. Tapi kayaknya saya nggak mampu deh. Saya tidak Apalagi saya tuh nggak bisa duduk diam gitu loh kalau diajar gitu. Ngaji aja tuh juga nggak mau. Jadi anak saya tuh nggak ngaji, nggak sekolah. Sedangkan adiknya ngaji sekolah. ada yang kayak gini. Iya, dia tuh dia ngaji ya sekolah gitu kan beda banget. Saya merasa nggak mampu aja gitu ngajarin dia kalau secara objektif.
awalnya merasa kecewa, ya kan? Marah, gitu kan? Lalu merasa tidak mampu kan gitu. Sebenarnya kecewa ini kan karena punya harapan. Iya. Mbak Lulu punya harapan, tapi harapannya kan nggak Tercapai. Ternyata dirinya nggak mau sekolah, makanya kecewa. Marah ini kan nuntut akhirnya kan sama diri loh, kamu harus sekolah kan begitu. Tetapi based on of this, dari semua ini karena kan tidak mampuan kita untuk Mengajar. mengajari dia, gitu kan. Secara objektif dan subjektif sebenarnya, karena saya masih segitu LOC-nya kan, saya jadi merasa nggak mampu gitu. Iya, jadi merasa tidak mampu ya, yang paling dominan yang merasa tidak mampu. Iya. Ya, nah, merasa tidak mampu inilah akunya yang hadir. Aku itu hadir pada kesadaran tidak mampu. Makanya orangnya wis kayak putus asa. Itu gimana ya Dewi ya? Gak mau ya dia ya. Waduh, kiamat ini saya ini. Kayak memaksakan kehendak, kayaknya diri mau deh, kayak gitu. Ngomong sendiri, kayaknya diri mau, cuma karena tak tinggal aja gak mau gitu. Sampai terus ngomong terus, sholat gak fokus, masak gak fokus, mikirin diri terus, gimana gitu. Mantap force ini. Naik ke atas gitu. Nuntut sama Dewi supaya dia mau sekolah gitu kan. Ini mikirkan strategi apa nih supaya dia mau gitu kan ya. Pokoknya harus mau. Intinya kan dia harus mau sekolah kan begitu ya. Iya. Padahal itu egois sekali. Saya tahu itu egois, tapi saya nggak bisa bohong bu. Diri saya Ya, terus betul. Iya itu. Kayak begitu Mbak. Iya. Itu kan yang ibaratnya yang benar-benar saya alami Iya. gitu kan. Saat ini tuh saya mau dia sekolah Iya. gitu kan. Itu kan ada kemarahan di situ. Iya. Iya kan? Itu kan kemarahan itu kan karena ketidakmampuannya Mbak Lulu ya kan. Akhirnya karena ketidakmampuan itu maka di counterforce dengan kamu harus sekolah. Gitu. Ya kan? Makanya dia bulut aja di situ. Jadi kan kalau tidak mampu, tidak mau atau tidak mampu? Tidak mampu. Mampu. Kalau tidak Iya. mampu itu kan di sini 50 tuh. Ya kan? Lalu di counterforce ke 150. Oh ya. Ya di bawah 2 ya. Makanya lebih enak maksa kan? Tapi kan sama-sama di bawah 200. Sama-sama medannya force kan begitu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini kalau misalnya Mbak Lulu mau medan akunya ini terus di dimensi kelima. Dimensi kelima itu apa? Wholeness. Wholeness itu seperti apa? Wholeness itu kita mulai tidak ada keterpisahan. Keterpisahan itu jadi penderitaan itu berarti diri kita itu sudah memisah-misahkan diri kita. Ya kan? Dia tidak utuh lagi. Artinya apa? Sebagian rasa akuku itu tidak lagi kita rangkul, tetapi ada pada Daryl. Gara-gara kamu nih mama marah jadi. Kan begitu, ya kan? Itu kan kita memisahkan gitu diri kita itu. Nah, keterpisahan itulah yang membuat diri kita itu menderita. Nah, harus dibebaskan dulu. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari Daryl, dari orang. Jadi Daryl ini kan yang seolah-olah jadi fokus penderitaan kita. Gara-gara dia saya jadi marah kan begitu. Nah, di bawah ke 500 itu bukan. Rasa marah ini sudah ada pada diriku. Bukan karena Daryl. Daryl hanya menunjukkan kepada saya bahwa apa? Itu loh mama punya perasaan tidak mampu. Yang mama proyeksikan kepada ketidakmampuannya mama diproyeksikan kepada Daryl, seolah-olah dia juga nggak mampu kan begitu. Jadi dia karena dia tidak mampu maka dia harus sekolah supaya dia mampu, seolah-olah begitu. Jadi itu proyeksi yang dialami oleh Mbak Lulu sendiri kepada Daryl. Nah, jadi Daryl ini yang nunjukin sama Mbak Lulu di situ loh Ma, letak di mana mama letak mama memisahkan memfragmentasi diri mama. Panggilnya mama ya? Mama apa bunda? Oh bunda. Jadi di situ Daryl yang nunjukin itu. Oh, berkat Daryl ini akhirnya Mbak Lulu tahu bahwa selama ini ternyata saya toh yang mengalami pengalaman ini. Nah itu. Jadi nature aku itu hadir di situ. Sehingga apa yang terjadi pada orang? Jadi aksioma, ingat-ingat Pak ya, aksiomanya ada 3, ya kan? Yang pertama apa aksioma yang pertama? Nah, ya, pertama ada alam tampak dan ada alam
tidak tampak, ya kan? Aksiom yang pertama. Yang dialami sama Mbak Lulu, ini kan alam tampak, ketok kan? Nah, kan belum dieksplor ke alam tak tampaknya. Nah, itu aksioma 1 harus tahu dulu nih, oh ada alam tampak, alam tidak tampak, sama. Lalu lanjut ke aksioma yang kedua. Apa yang kedua? Di balik alam tampak ada alam tidak tampak, ya kan? Jadi di balik alam tampak ini ada yang tidak tampak. Yang tampak ini apa? Orang. Nah, ini pengalamannya Mbak Lulu sebagai orang yang sama si Daryl ini. Itu pengalaman orang bernama Lulu. Nah, itu alam tampaknya. Nah, ada alam tidak tampaknya apa? Yang menggerakkan Lulu itu adalah aku. Nah, ini yang menggerakkan Mbak Lulu apa ini? Tidak berdayaan Mbak Lulu. Ketidakmampuan. Gak mungkin. Gak perlu. Ya, tidak mampu. Tidak berdaya 50. Tidak mampu 30. Nah, kan temu. Lah kalau dipegang terus sampai kapan ini? Kalau sudah iya, tidak mampuan itu tadi 30. Nah, ketidakmampuannya Mbak Lulu inilah yang mendrive orang bernama Lulu dengan semua drama-dramanya ini, mengarahnya ke situ. Jadi sebetulnya kemarahan Mbak Lulu pada si Daryl itu hanya untuk nutupin ininya, nutupin 30, counter force bahasanya. Harusnya counterbalancing. Kalau counterbalancing itu naik dimensi. Jadi dari dimensi 3, force ini kan dimensi 3 tuh, ya, naik ke dimensi 5. Jadi bagaimana? Nah, diterima dulu. Oh, ini ternyata rasa tidak mampuanku sendiri. Jadi bahasanya itu begini. Apa yang terperagakan oleh orang bernama Lulu, ya, apa yang terperagakan oleh Lulu itu adalah rasa kesayanganku sendiri. Gak ada yang lain. Rasa akuku sendiri, gak ada yang lain. Jadi bukan karena Daryl, ya kan? Bukan karena orang tuanya Mbak Lulu. Kan ada tekanan tuh dari orang tua kan, ya kan? Semakin membuktikan sama Mbak Lulu bahwa kalau saya tidak Ada ketakutan juga. ya nanti itu kemana-mana. Iya. Semuanya counter force. Takut. Lebih takut ke sosial sih. Saya kalau takut ke Darylnya nggak mampu atau takut dia nggak bisa belajar. Berarti lebih berat ke sosial. Iya. Saya lebih takut Cacatnya ke tanggo. sosial. Hah? Apa dicacatnya tanggo? Iya. Lebih takut orang tua saya tidak lagi sayang sama Daryl. Takut dijudge kan. Iya. Takut dibanding-bandingkan sama adiknya. Banyak Tidak kan? apa-apa. Terus padahal saya tahu kalau ya sebenarnya kalaupun dia itu nggak sekolah ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi orang tapi belum bisa nerima aja gitu diri saya. Makanya harus dikenali. Iya. Dimerdekakan dulu ini Mbak Lulu. Ya kan? Merdekakan dulu orang ini dari apa? Dari apa namanya semua penderitaan ini. Bagaimana memerdekakan ini? Kenali rasa akunya di pangku. Kan ini kegelapannya Mbak Lulu sendiri. Oh ternyata ketidakmampuan dia. Ya kan? Asalnya dari rasa aku. Nah itu diterima. Tidak lagi dipisah-pisah. Tidak lagi diproyeksikan kepada Daryl atau diproyeksikan kepada orang tuanya Mbak Lulu. Nggak lagi diproyeksikan ke situ. Nah, saat itu dipangku. Kalau dipangku itu misalnya anak-anak kecil rewel tuh ya, siapa namanya? Ica. Deca. Nah, Deca misalnya. Deca kalau rewel, digendong, dipangku, dia diem nggak? Dia gitu. Ya kan? Jadi gitu, Mbak Lulu memperlakukan dirinya Mbak Lulu. Jadi si orang ini yang mampu adalah dipangku. Awalnya bagaimana? Diterima dulu. Makanya kan tahapan minat dulu mati ilang itu kan ada beberapa. Yang pertama coba tatap, tangkap, ungkap. Harus ditatap apa? Ini ditemukan. Jadi mengetahui bahwa oh ini saya. Nah, itu sudah satu tahapan itu. Selama ini kan yang ditunjuk gimana ya?
supaya Daryl mau, iya kan? Supaya ibu ini nggak komentari saya terus, kan begitu? Supaya omongan tetangga itu nggak menjudge saya, kan begitu? Itu kan yang jadi fokusnya. Lebih ke menjudge dari. Nah, Iya. tapi kan menjudge Daryl ya menjudge dirinya Mbak juga kan? Karena apa? Kalau Daryl yang dijudge kan yang ngerasain kan Mbak. Jadi di dimensi kelima itu tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Semuanya itu saya. Artinya apa? Ya Daryl itu ya saya. Jadi apa yang diperagakan Daryl itu sebetulnya menunjukkan di mana letak saya. Diperagakan sama ibu, ya kan? Itulah letak Mbak di mana. Oh, saya sedang mengalami perasaan tidak mampu. Jadi diberitahu itu kalau bahasanya ibu begini. Oh, jadi apa nanti kalau misalnya nggak sekolah? Itu kan bahasanya ibu. Tapi kalau kita berbicara bahasa kesadarannya, itu loh, kamu punya tidak sekolah. Kenapa? Kamu punya perasaan tidak mampu. Bahkan mungkin itu bukan tidak mampu lagi, tidak layak. Tidak layak. Oh, terang. Tidak layak. Jadi apa kamu nanti? Kan tidak layak. Perasaan tidak layak. Saya juga pikiran bahwa saya nggak mundur dari apa-apa. Tapi kok saya berat banget dari nggak sekolah gitu. Berarti kan nggak kepingin itu satu hal, tapi satu hal lagi ini lebih kuat. Iya. Rasa akunya ini mesti dikenali. Oh, tidak layak ini ya. 20 ya. Nggak merdeka diri kita. Nah itu yang dimerdekakan dulu. Kalau sebenarnya kalau kita misalkan kita sudah kebal gitu sama sosial, Kebal, iya, maksudnya gimana? sebenarnya nggak terpengaruh sama sosial, nggak ikut atau nggak tergoyah atas omongan-omongan orang tentang dia nggak sekolah. Kalau kita sendiri udah selesai, sebenarnya dari juga selesai, dari juga nggak akan tergoyah gitu. Jadi kan kalau kita masih punya bab jiwa di situ, kan begitu. Maka Daryl kan akan jadi objek. Awalnya kita jadi manusia, itu Daryl yang kita proyeksikan. Selama kita belum selesai bab tentang belum merdeka, gitu kan ya, dari peragaan ini, maka bagaimana ya Daryl kena? Dia akan kena dampak dari nature 30 ini. Nature 20 kalau misalnya lihat apa yang dikatakan oleh ibu. Lalu jadi apa? Ketidakmampuan. Jadi kita dianggap jadi Daryl dianggap seseorang yang tidak mampu terus. Sehingga Pak, kalau orang tidak mampu kan perlu dibantu terus. Maka dia kan seumur hidup dibantu terus. Ke saya sendiri aja, itu saya juga mau. Mbak Lulu mau sampai kapan? Harus diputuskan masalah rantai. Bahasanya tuh apa? Ambil tanggung jawab jiwa. Sudah selesai di sana. Saya ambil tanggung jawab ini untuk apa? Untuk saya lampaui. Sehingga nanti Daryl tidak lagi menerima dampak dari dualitas itu. Jadi itu kemanusiaan itu kan kayak gini. Begini. Jadi apa yang terjadi pada diri itu akan terperagakan pada tubuh, terperagakan pada keluarga, terperagakan pada sosial. Dan terus di jaring manusia kan sampai ke peradaban, kan begitu. Jadi kalau diri atau aku itu memperagakan nature 20 atau 30, maka tubuh memperagakan nggak nature 30? Cuman belum kenal aja. Biasanya nanti kalau sudah patologis itu biasanya sakit. Terperagakan nggak keluarga? Maka Daryl akan kena dampak. Karena kita yang tidak mampu, akhirnya Daryl yang diproyeksikan seolah-olah dia nggak mampu, butuh bantuan terus sama orang lain. Perlu diobjektifkan supaya dia mampu. Padahal dia itu kita tuh makhluk unlimited, tapi kita sendiri ya. Itulah makanya di dimensi kelima itu mulai dirangkul. Dirangkul tuh apa kemanusiaannya? Jadi kata-kata Mbak itu tadi itu menarik. Memangnya nanti suatu saat kalau misalnya saya sudah kebal dengan sosial, sebenarnya bukan kebal, tapi kalau namanya sosial tuh ngomong apa aja bebas, kan begitu ya? Ngomong aja bebas. Kalau kita punya bab jiwa di situ belum selesai, nyantol terus itu.
ibarat kalau misalnya radio, ya kan, kalau sampai di FM-nya, misalnya kalau RRI itu 95,2, ya kan, Pro 2 FM. Ya, betul kan? Nah, selama kita nggak pasang frekuensi di situ, ya kan, maka kita nggak bisa dengar nggak? Nggak bisa dengar. Tapi kalau frekuensinya sama, dengar nggak? Dengar. Terus kami di Jadi akhirnya apa? Pada saat kita itu nanti kuat, maka apa yang dikatakan oleh sosial itu Mbak Lulu akan memaknainya dengan yang berbeda. Bisa jadi, oh ya itu kan pendapat saya punya pendapat sendiri. Dan itu merdeka jiwa. Merdeka jiwa. Kemarin sih kayak gitu, bukan hanya menjadi nggak sekolah. Gak apa-apa, akhirnya mana gimana sih ya? Awalnya mungkin di bab sebelumnya mungkin oke, tetapi di Nature 30 tentang ketidakmampuan ini dari yang juga Iya. gak apa-apa. Ini kita temui terus kok Mbak, dalam kehidupan itu kita akan temui terus. Hanya saja secepat apa kita mungkin. Nah, saya aja Mbak sampai sekarang masih kok Mbak mengalami Nature 30 itu masih. Tapi kita 30 ini, ya kan? Ya sudah. Saya bagaimana ya? Langsung kembali lagi. Kalau Mbak saya kan nanti balik lagi gitu. Kalau misalnya Mbak apa? Mungkin rangkul kembali. Diterima bahwa oh ya ini ada, inilah kemanusiaan. Ya kan? Nah, aksioma ketiga itu, ini aksioma kedua, ada alam tampak ya. Di balik alam tampak ada alam tak tampak. Jadi apa? Itu enak. Oh, ternyata diriku itu digerakkan oleh aku. Itu merdeka jiwa. Jadi ini bukan salah bahasanya, tetapi itu adalah perasaan. Itu merdeka jiwa. Nah, kita tuh kan tidak merdeka karena apa? Karena menganggap itu adalah ketidakmampuanku sendiri. Nah, itu nanti bisa bahas. Kemudian kalau bisa, hadir di kesadaran 500. Aku yang 500 apa? Utuh. Jadi apa nih Pak? Yang tidak mampu. Bahasanya apa? Radikal, apa penerimaan yang sangat radikal itu 500. Itu penerimaan yang sangat radikal. Sebenarnya memang kalau Mas Hendri nggak kena bab itu ya, santai aja dia, nggak nyekelin. Berarti itu babnya Mbak Lulu itu. Babnya Mbak Lulu itu. Diterima. Jadi akhirnya apa? Pertama, nggak usah fokus sama diri dulu, fokus sama Mbak Lulu. Bagaimana pertumbuhan itu cepat, ya kan? Mau pokoknya wis saya sih ada peluang belajar di mana. Ini kan habis ini kalau sudah digalakkan kembali gitu kan, sudah aktif lagi, ikut aja. Ikut. Kemarin nggak waktu Bang Sardi di mana? Subado. Nah, nanti next kalau ada lagi besok tuh di Tulungagung. Ada ya? Tulungagung bulan depan. Tanggal kalau salah tanggal 18 atau 16 depan. Bulan depan tuh ada, ikut Mbak. Ikut di Tulungagung. Ini upaya-upaya. Buat apa ini? Supaya peragaan kita nanti banyak hadir di kesadaran aku yang 500, yang 500, 700 dan sebagainya. Gitu. Kita nggak judge orangnya, tapi fokus sama ini. Arah itu fokus sama ini. Jadi mengalami sebuah event, ini kan orang, ya kan? Ciri-ciri orang itu apa? Dia menghayati emosinya, menghayati perasaannya, menghayati tubuhnya, menghayati pikiran. Nah, itu ciri-ciri orang. Jadi kalau sudah ada dalam kategori, aku ini kok menghayati perasaanku ya, gitu. Emosiku ya, kok ngikutin, emosinya marah diikutin. Nah, ini kan orang. Mengetahui orang adalah aku.
kalau bicara seperti itu terus misalkan dalam diri ngomong sendiri gitu ya Bu ya. Kayak self talk gitu. Iya, itu. Apa itu nggak normalisasi namanya Bu? Bukan. Enggak. Tapi kan yang penting dikenalin, tidak diabaikan. Perasaan itu tidak diabaikan. Jadi kita memang menghayati emosinya. Tetapi pada saat menghayati itu kan sudah menjadi, ya kan? Nah itu berarti aku pada state sebagai orang. Nah untuk shifting sebagai aku, maka amati orang ini mengalami apa. Nah itu tangkap. Ungkap. Yang ketiga bukan. Tatap itu sudah lihat nih. Iki aku jadi wong gitu bisa. Ya kan? Lalu apa? Nah, ditangkap apa ya? Oh, dasar 30 tuh. Oh, ini dasar 30. Nah, jadi jangan takut sama nature. Enggak apa-apa. Wong kita itu pasti selama kita hidup ini, lahir ke dunia, itu pasti kita akan mengalami 1 sampai 199. Secepat mungkin dikenali, secepat mungkin ditemukan, secepat mungkin diilmui. Nah, anak-anak itu di sini. Anak-anak itu di sini. Jadi anak-anak itu 1 sampai 199. Isinya ini tok. Tapi kalau ini di-repress, ya kan, tidak diizinkan, tidak diberi panggung. Jadi dibersamai itu bukan dituturi, tidak, tapi diberi panggung. Egonya ini 1 sampai 199, ya kan? Nature ego itu dikasih panggung, tapi dibersamai. Dibersamai itu apa? Diterima dulu ini. Kadang kita ini yang ngeburu, kepengen anak cepet-cepet jadi nabi. Ya kan? Di wali ya, jadi wali, ya kan? Cepet-cepet, oh kalau bisa ini nggak ada. Ya kan, kemarahan nggak ada, kesalahan tidak ada, rasa malu tidak ada sama anak-anak. Kepengennya itu yang tinggi-tinggi. Nggak bisa ini. Di Quran, minat dulu mat. Pasti ngalamin ini. Nah, sebelum masuk ke lingkungan sosial, ya kan? Pastikan keluarga memampu 1 sampai 199 anaknya. Apa aja ini? Malu, rasa tidak berdaya, itu malu, gugus malu. Kalau misalnya mau baca buku TLOC atau yang di-share di grup perempuan kan ada tuh ya, aversi itu dualities of shame. Dualities of shame itu di grup perempuan. Nah itu dialami semua itu sama anak itu. Perkaya, notice, oh kamu ngalami ini, nah kamu ngalami ini, nah kenali dia. Akhirnya dia kenal. Oh ini marah ya Bu ya. Oh ini tidak berdaya ya Bu ya. Oh ini kehilangan ya Bu ya. Tahu anak itu. Jangan manipulasi. Jangan dibilang Pak Opo deh. Semua mek ngono tok ae awakmu digawe dowo. Cengeng iki. Jangan dikenalkan. Nah itu mungkin di sekolah tidak pernah diajar, dan mungkin itu tidak ada harganya kalau di sekolah, nggak bisa masuk nilai, Yang dapat nilai itu kan ya prestasimu, attitude-mu, perbuatan baikmu, kan berikutnya masuk nilai. Tapi bagaimana perasaanmu hari ini? Nggak peduli mereka. Yang mereka pedulikan apa? Yang mereka pedulikan adalah bagaimana hari ini kamu bersikap. Sekarang perasaannya kalau lagi gundah, kalau lagi sedih, kucingnya habis mati tadi pagi misalnya, terus dia disuruh berbuat baik itu, emang bisa? Kasih uang. Itu pelajarannya apa? Kucing yang tiap hari diajakin tidur bareng-bareng, yang diajak main, mati, nangis kejer. Jadi kasih tuh apa-apa, udah biar aja. Ya inilah kak, makanya hari ini belajar bagaimana dia. Jadi jangan gitu aja, karena kita beli lagi kucingnya lebih bagus, bukan itu. Nah, nanti dari situ itu ruang untuk apa ya? Ruang ini itu hanya ada di keluarga. Nggak ada ruang ini di sekolah. Nggak ada ruang itu, nggak ada. Kenapa? Sosial juga belum ada. Di sosial pun nggak ada, ya kan? Kini nih sosial katanya apa jenenge wes sambatnya, nggak ada. Ruang ini hanya ada di harusnya ya ruang itu hanya di. Karena Arbuan ini menyediakan ruang itu.
Cirebon menyediakan kopi. Jadi dimulai dari apa? Yuk kita mulai kenali kemanusiaan kita sendiri, terima. Nah, bagaimana kalau kita, jangan-jangan kita sendiri yang belum menerima ininya kita sendiri, 1/199 kita sendiri, makanya terproyeksikan kepada dari. Jadi ini nanti yang nemenin Mbak Lulu, ya kan? Ini nanti yang nemenin Mbak Lulu menemukan semua kegelapan Mbak Lulu. Nggak jauh-jauh, kalau nggak anak itu. Siapa lagi yang mau ngopiok? Ya, kan ini yang paling kenceng ini. Iya. Gitu. Jadi kopiokan tuh masih datang kok, Mbak. Tenang aja. Ya kan? Nah, tapi kalau kita itu ini fokus progresif, ya kan? Kalau kopio itu kan pasti di sini, ya kan? Nah, kalau kita itu bisa hadir di sini, apalagi misalnya bisa hadir di sini, misalnya. Nah, ini sudah tidak relevan lagi, sudah tidak menderita. Kalau sakit, kalau misalnya tubuh nih, kan? tubuh kena iris, set, buka, sakit gak ini? Sakit loh, nggak bisa kita bilang nggak sakit gitu, sakit loh jelas sakit, ya kan? Tapi menderita atau tidak itu kan pilihan. Kalau jiwa kita tidak merdeka, oh ini siapa tadi yang bikin kebelar ini ya? Oh itu menderita itu, itu sakitnya sudah hilang, menderitanya masih di bawah terus. Kalau kita bicara tubuh itu masih sakit, ya kan? Tapi menderita atau tidak, nah, ini kan tergantung kita mau hadir di mana. Ya. Minimal dimensi ke. Kalau dimensi kelima itu sudah merdeka sih. Paling tidak kita tidak proyeksikan lagi ke luar. Itu radikal. Ya, nanti kalau sosial ngomong A, B, C, mungkin awalnya kita ke trigger atau kita ikut gitu kan. Tapi setelah itu kita ingat sama asasnya. Ini kan alam tampak ini, ya kan? Ini alam tampakku ini. Apa alam tidak tampak? Di balik alam tampak itu ada alam tidak tampak. Tidak ada kesayaan lain selain kesayaanku sendiri. Nggak ada. Hanya ada aku. Itu utuh. Tidak terpecah-pecah. Yang menderita itu kan yang terpecah-pecah. Ini ya, luka yang terbawa sampai mati. Iya. Bahkan diingat-ingat terus. Lukanya udah nggak ada, tapi lukanya di sini, di ukir. Nah itu anak-anak, jangan lama-lama. Kita nggak bisa jagain itu anak ya, nggak kebeler, nggak bisa ya. Kalau dia jatuh, sakit ya anaknya, iya sini mana yang sakit, diterima rasa sakitnya. Iya, dia yang sakit. Saya itu juga ada Bu, saya merasanya tuh mau menjaga diri biar nggak terlukai sama sekali hatinya, perasaannya gitu. Itu kan kita memperjelas bahwa Daryl itu tidak mampu. Saya bentak Daryl secara nggak sengaja aja. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Kan seolah-olah Daryl itu tidak ada kesayaannya, sehingga si Daryl itu sama. Jadi tidak ada roh malik ilahnya Daryl itu, seolah-olah begitu, sehingga harus saya jaga bener ini. Biar nggak terluka gitu. Biar nanti misalnya nggak punya luka kayak saya gitu. Kemanusiaan itu tidak ada yang tanpa luka. Pasti ada. Pasti ada. Itu jelas di rumah. Jadi gimana? Yang membersamai. Sudah, ya bentar lagi ya. Yang membersamai siapa? Yang membersamai yang harus progresif. Nanti kalau sudah progresif ini baru ini bolak-balik untuk kasih. Ini saya saja ke Ata itu minta aku mau sekolah, boleh? Salahnya 500 ya. Gitu. Kenapa mah? Kenapa kok salahnya 500? Ya supaya kamu tidak supaya kamu kokoh sama diri sendiri. Kamu nggak mudah goyah. Ya, tapi 500. Gimana? Saya izinkan. Ini kalau 500 dikit lagi loh Kak, kamu udah tinggal gitu. Jadi juga ada 500. Oh ya nggak harus. Kan babnya beda-beda. Oh gitu. Iya. Kalau Atta itu kan masalahnya dia sudah konsep-konsep sosial udah mati. Kalau Asa itu mungkin nanti apa? Tapi dia kalau saya ngajarin apa? Ya tidak ada keterpisahan. Sama Asa tuh ke orang lain tuh nggak ada keterpisahan.
Jadi kalau misalnya saya pergi, Hasan sama siapa? Loh, ayo kita sebut. Itu siapa? Oh iya, itu kakakku. Nah itu kakakmu juga. Kak Jenny? Iya, itu kakakku. Jadi bukan, oh itu Mbak Jenny, itu kan di luar dirinya. Oh Mbak Jenny itu siapa? Oh itu Mbak Jenny itu kakakku. Mas Anas, kakakku. Ata, kakakku. Jadi saya pastikan dia menyebutku, sehingga dia tidak ada keterpisahan. Dia selalu terhubung sama kemanusiaan yang lain. Ada itu siapa? Temanku. Itu temanku. Itu siapa? Oh itu adikku. Yang lebih muda, adik. Kalau dia mau battle, jadi ribut sama siapa? Sama Dava. Dava itu siapa? Oh iya dia teman. Rejus itu. Jadi sejak kecil sudah mulai diajarkan tidak ada konflik dalam kemanusiaan. Bukan berarti perasaan batin itu enggak. Jadi kalau kamu merasa sedih, bukan karena teman, karena kamu merasa sedih karena memang kamu merasa kesedihan itu ada. Gitu. Jadi yang progresif gimana dulu ya? Usah khawatir, dari ini aman. Ada yang mau ditanyain? Ini kan di level awal kan semua di ku, tapi di level selanjutnya kan kunya malah dilepas, itu ya Pak? Oh ya nanti, kalau anak-anak itu Masih itu ya, di egonya itu ya? tahapan kemanusiaan itu kan ego dulu. Nah, jadi nanti gini, ini kan tiap-tiap dimensi. Itu kan kalau ego, kalau ku dilepas itu nanti kan di sini. Di tujuh Ya kan? 7. Ku dilepas itu 7. Ku itu di sini. Subjektif itu kan saya. Itu di sini. Ini subjektif. Nah, itu kan babnya anak-anak ya. Supaya dia tidak ada keterpisahan. Gitu. Terus dimensi ke-6 ini apa? Dimensi ke-6 ini kan kita oneness. Jadi kalau di sini kan oneness. Oneness itu kan tidak ada keterpisahan dengan terhubung dengan kemanusiaan. Kan begitu ya? Kalau oneness ini, nah ini kan terhubung dengan semesta. Jadi alam tampak, alam tidak tampak itu kan semesta. Ya kan? Nah, kalau di dimensi ke-7 itu apa? Dimensi ke-7 itu sudah nggak ada lagi sudah. Yang aku ini itu, yang aku itu bukan lagi yang ini, tapi yang Allah. Yang aku itu Allah. Kalau awalnya yang aku itu ya ini, nggak apa-apa. Kalau sebelumnya dimensi 3, dimensi 4, yang aku mana? Yang tubuh, nggak ada. Nggak ada. Yang aku itu tubuh. Nanti kalau di dimensi ke-8, yang aku itu nanti di peraganya. Itu nanti kesana dulu. Jadi kalau mau melepaskan aku itu nanti kalau sudah di sini. Situ. Apa-apa, nanti kan arahnya ke situ. Sebelum ke sini kalau di kalimah itu kan kalimah syahadat ya. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Tidak ada. Nah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bersaksi siapa? Aku. Harus ada nggak akunya? Nah, kalau harus ada akunya berarti kan di sini sudah Kokoh. hatam. Sudah harus di sini. Kalau di sini dan di sini ada nggak akunya ini? Akunya masih pakai aku yang Orang. yang dimensi gitu. Tapi mengetahui aku, ini. Maka di sini aku itu yang ini harus jelas akunya, alamatnya harus ada supaya duduk pada konteks. Nah, itu yang saya bilang kemarin sama Pak Didi ya. Kalau kita sudah tahu konteks dualitasnya apa, mengcounterbalansinya tahu. Apa kemarin Pak Didi? Mengcounterbalancing itu artinya apa? Kalau kita misalnya ada perasaan tidak mampu, yang gitu ya. Ketidakmampuan itu kan berarti kan kita apa ya? Tidak berdaya. Nah, ketidakmampuan itu kan kalau di babnya Mbak Anu kan tadi dia sempat menyalahkan dirinya sendiri, ya kan? Yang nggak bisa itu Daryl,
yang kalau misalnya Mbak Anu sudah membentak Daryl gitu kan, yang disalahkan kan dirinya sendiri, itu salahku kan begitu ya kan? Berarti kan di situ kan tidak ada pengampunan terhadap diri. Kita tuh tanpa sadar sudah dolim terus kan sama diri kita sendiri, ya kan? Pada saat diri itu sudah mendolimi diri kita sendiri, habis itu. Ibaratnya ditiadakan gitu. Ditiadakan. Nah, itu mengkontrbalansinya pakai apa? Mengkontrbalansinya pakai kalau misalnya zikir, itu zikir pakai ya. Nah, kita ngomong ya gofur itu, akhirnya kita tahu konteksnya. Oh, saya berzikir itu karena saya tahu konteks dualitas saya itu apa, tahu kegelapan saya itu apa. Nah, itu daripada konteks. Bahasanya itu seperti ini, kayak burung beo, ya kan? Burung beo itu kalau misalnya diajarin ngomong, selamat pagi, dia bunyi nggak? Bunyi, tapi dia paham konteks nggak? Nggak paham. Kita datang siang, dia jawabnya selamat pagi. Kita datang malam, dia bunyinya selamat pagi juga. Kita datang kapan saja, dia tetap bunyinya selamat pagi. Nggak paham dia konteks pagi, konteks siang, konteks malam, konteks sore, itu dia nggak paham. Pada saat kita berzikir, oh saya ingin kaya misalnya, terus kita zikir, ya gofur, kayak gofur apa? Ya rozak misalnya, ya rozak, nggak ada konteksnya, tidak ada pada konteks. Akhirnya apa? Ya hanya bunyi saja. Sama halnya kalau kita tidak kenal sama aku, terus kita bersaksi, ya kan? Nah itu kan akunya yang mana yang ketahuan? Oh, akunya yang 30. Itu walaupun akunya 30 tapi dia mampu bersaksi itu. Enggak apa-apa. Bukan yang ini aku itu. Bukan yang mana tadi? Bukan yang ini yang 30 itu, tapi yang ini. Tahapannya bagaimana? Akhirnya dirangkul dulu 30-nya. Tahapannya dirangkul dulu. Jadi kalau di dimensi kelima itu, ya kan? Kita tuh mulai kenali semua kegelapan kita. Semua kegelapan kita itu nature bawah itu nanti muncul, terkenali. Nah, di dimensi keenam itu disucikan kegelapan-kegelapan itu. Jadi semua momen-momen dualitas di dalam diri itu disucikan. Tujuannya apa? Persaksian hanya Allah. Itu tahapannya. Jadi nanti kalau LOC-nya 500 sampai 600, ya kan, di situ LOC-nya. Itu temukan sebanyak-banyaknya ini. Apa? Orang itu konangi saake-ake wonge. Kenapa Pak Didi? Kalau belum 500 tak kuat. Makanya itu ditemenin. Itu sebenarnya pegang asasnya. Iya tak. Harus radikal itu Pak Didi. Kalau kabel lah Pak. Iya, asasnya dipegang. tapi nanti kalau belum 500 itu kan penderitaannya masih terasa. Iya Pak. Ya, nanti kalau sudah ini kan mulai berbeda. Tapi apa namanya mulai termaknai lah satu-satu. Di 600 itu termaknai. Betul kalau mimpi ya, kalau mimpi. Nah, mimpinya dicatat Pak. Kalau pas sesi diceritakan. Iya. Nah, itu kadang memori dualitas yang tidak terbahasakan pada saat sadar. Iya. Tadi mimpi, isu mimpi tapi sih jujur, tapi mimpi. Itu kalau Pak Didik mau, Pak Didik catat. Pak Didik catat. Eleng kan yang sih. Iya, terus eleng ya. Biasanya tangi, itu apa ya? Kaget loh, mimpi itu aneh. Mimpi itu tak nyambung sampai kita alami. Yang penting itu Pak Didik ya, yang penting itu Mbak. Kita tuh mesti kenal bahwa semua ini, itu aksioma 3, kan belum disebut tadi aksioma 3. Alam tampak, di balik alam tampak itu ada alam tidak tampak. Kalau aksioma ketiga Pak, alam tampak dan alam tidak tampak itu diliputi. Nah ini keutuhan yang ketiga, diliputi oleh kehadiran. Ini kan alam tampak. Ini yang tak tampak ya. Diliputi kehadiran. Kehadiran. Nah, dari ini kalau misalnya dipahami artinya apa?
kehadirannya itu kita menyaksikan melalui apa? Nah, aku. Jadi bahasanya itu kalau aku yang aktual itu berapa? Tadi 30 ya? Nah, aku yang aktual itu 30, maka kehadirannya yang disaksikan sama Mbak Lulu apa? Coba cari dia di Rebuan, di grup Rebuan. Oh, nggak masuk grup? Oh, tak invite ya? Nih, Bapaknya. Ini dibaca deh. Berapa 30? Gavilnya apa? 30. Bawah apa? Yang nomor 20. Dibaca. Bahwa Tuhan itu menarik demi orang. Artinya apa? Nah, kita kesini dulu. Alam tampak dan alam tak tampak. Aksiom ketiga kan ada alam tampak, di balik alam tampak ada alam tak tampak, diliputi oleh kehadiran. Artinya, kalau aku ini tidak pada 30, maka kehadiran Tuhan yang disaksikan sama Mbak Lulu itu hanya 30 dari 1000. Hanya 30 dari 1000. Artinya berapa persen? Hanya 3%. Oke, monggo. Siap. Monggo. Iya. Ini kan sudah jajan sesi. Nanti boleh. Siap. Monggo. Dereaken. Monggo. Ngapunten nggih. Aman. Jadi hanya berapa persen, Pak? 3%. Artinya apa? Mbak Lulu harusnya yang bilang itu berapa persen? Harusnya kan 100%. Mbak Lulu menyaksikan berapa persen? 3%. Berarti kan ini yang loss 79%. 97% kan gitu. Kalau Mbak Lulu hanya menyaksikan Tuhan itu 3%, maka Tuhan yang dilihat sama Mbak Lulu Tuhan yang terang. Tuhan itu adalah apa? Tuhan sekarang. Kalaunya guru itu Tuhan itu apa kata sangka hamba? Pernah dengar? Iya. Kalaunya Bapak Mbak Lulu apa hamba? Oh, udah ayah. Jadi dulu Bapak Anda itu pernah ada kalaunya Bapak. Tuhan itu apa kata sangka hamba? Artinya apa? Hambanya menyangka Tuhan seperti apa, maka itu yang terjadi padanya. Ya, nah, Mbak Lulu menyangka Tuhan itu hanya 3%. Maka itulah yang terjadi pada Lulu, pada alam nampaknya Lulu. Kalau Mbak Lulu menyangka Tuhan itu hanya hadir 3%, 3% Tuhan itu seperti apa? Gak pernah punya pikiran, tapi hidupnya Mbak Lulu alam nampaknya nggak sangka ya. Jadi maksudnya itu apa? Kehadirannya ini. Makanya dikembalikan lagi kehadirannya. Kalau mau hadir di 5, oke. Nggak lagi menunjuk pada oh ya inilah saya. Diterima. 30-nya ini diterima. Kalau 30-nya diterima, diterima. Bahwa Tuhan itu apa sebenarnya itu? Kenalin aja. Jadi kerjaan kita itu kenali sebanyak-banyaknya aku yang aku yang 20, aku yang 30. Jadi jangan takut ketemu sama ini lecet 20 ya. Oh ini nggak usah takut. Tujuannya memang diungkap. Tangkap, ungkap. Sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak. Dia takut. Ya, kembali lagi ke
Makanya nanti apa sering ikut kelas, sering ikut TBT. Kalau misalnya mau ini yang bikin tatak ya. Kalau misalnya kan ibaratnya ini kan yang dialami sama Mbak Lulu. Mbak Lulu ini di saat yang bersamaan sedang apa progresif untuk pribadinya. Tapi di saat yang bersamaan membersamai anak. Nah itu yang terjadi pada saya waktu awal-awal belajar sabaran juga. Oh itu udah chaos gitu. Udah chaos, Adin udah mau itu sudah. Diri sendiri belum beres, tapi anak. Akhirnya yang saya menangkan. Takutnya anaknya malah jadi Iya. kadang-kadang juga sama kayak saya. Betul. Akhirnya yang saya menangkan adalah saya. Oh ini saya yang nanti. Saya. Jadi anak-anak nggak mau sekolah oke, nggak mau sekolah oke. Nanti ini mau diapakan saya belum tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dulu yang harus cepat progresif. Saya kejar itu kemana banget suatu saya kejar. Kita jangan capek. Saya kejar kemana banget. Nggak apa, nggak bisa ini memang harus saya yang progres. Ketemu baru sampai 5 poin, ketemu lagi naik 5 poin, kejar terus pokoknya. Sampai akhirnya begini. Kalau dari itu kan nggak masalah ya, saya progresif diri saya sendiri nggak apa-apa. Ada sih Bu. Kalau yang becanya mau sekolah, cuman terus saya kalau misalkan nanti ada pertanyaan aku mau sekolah, aku enggak. Waktu kan ada males, ada enggak, ada semangat, ada enggak gitu. 1 sampai 1 fasenya. Kenali secepat-cepatnya. Sama aja berarti ya, sama adanya. Sama aja. Sebenarnya itu kan menyerah sebetulnya. sekolah juga kan. Jadi gini, jadi ini bukan tentang sekolahnya, Iya. tapi tentang kesiapannya Mbak Lulu saja. Mbak Lulu kan tidak mau anak-anak ini tiba-tiba nanti males. Betul kan nggak mau. Pengennya kan rajin, terus pengennya perfect, terus kan gitu. Ya itu kayak egois ya. Oh berarti kan ada dalam itu yang aku mesti dari apa itu pelan-pelan. Oh, mulai kenali dari yang diri dulu. Dari itu aman. Desa aman. Nah, ini. Makanya saya kalau ngomong sama Pak Dodo itu kalau misalnya saya di kopio anak, saya gitu. Pak Dodo nanya, ibu aman? Gitu. Kalau anaknya nyaman. Iya, di keluarga saya sendiri ya nggak aman, suami aman, anak aman. Berarti babnya Mbak Lulu. Saya aku dan kader sendiri. Berarti babnya Mbak Lulu. Oh, berarti dari akhirnya saya ditunjukkan kalau saya sudah mengalami keterpisahan. Keterpisahan apa ini? Keterpisahan terhadap alam tak tampak. Kan itu yang pertama. Iya. Keterpisahan dari alam tak tampak kan yang kan cuma alam tampak doang. Yang alam tak tampak wah enggak. Tidak sudah tidak tahu di mana itu alam tidak tampak kan gitu. Apalagi di mana yang kita lihat. Bridgingnya di sini. Nah, pelan-pelan. Padahal dari itu Tuh, makasih loh ada dari kalau nggak gitu kan nggak tahu 30-nya. waktu malamnya pagi sekolah malam kan saya tanya lagi itu saya nangis Bu bilang sama dia ya Allah peluk saya peluk dia makasih udah nunjukin seperti itu rasa banyaknya rasa yang kamu sampai saya nangis juga kamu senang gitu saya senang tapi udah nggak kenal. Itu kan berarti ada perasaan kalah. Iya. Perasaan kalah itu kan saya sudah belajar. Dari tadi 30%. Iya. Dari tadi terjebak di situ. Nggak apa-apa, itu tuh dibanyakin kalau misalnya mau Mbak ya itu bagus. Dicatat semuanya. Saya catat. Catat, artinya saya merasa kalah, saya merasa gagal, itu kan barusan keungkap lagi. Nah ini, tangkap, ungkap. Oh itu banyak-banyakin. Supaya apa? Peta 30-nya itu terbaca semua. Kalau peta 30 itu terbaca semua, suatu saat nanti dia inceng-inceng, aku merasa gagal ya dulu. Ini kan yang 30. Saya nggak mau memisahkan alam tampak dengan alam tidak tampak. Baca rangkul. Waktu kayak gitu bersaksi. Bersaksi saja, boleh langsung sih kata kalimat
Saya bersaksi bahwa semua orang bisa mengalami perasaan tidak seperti yang dialami oleh orang bernama tulis. Tapi kan kita pakai konteks. Oh, inilah pengalaman Review. pengalaman kemanusiaan, pengalaman orang. Tak ono isi orang apa? Iya. Kan? Itu tak suka. Biasanya yang paling banyak tampaknya itu dari yang banyak sekali ngobrol. Belajarnya dari dulu. Iya. Kayaknya kalau belajar biasa-biasa. Belum aja belum kelihatan. Nanti pengalaman banyak macam. Ngobrol dari berbagai sisi. Belum lagi Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu kesayangan. Kurang lebih begitu ya. Oke? Sudah kalau lanjut.